Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan. Amin. Oke, baik anak-anak, Ibu akan memberikan materi pembelajaran bimbingan dan konseling terkait bimbingan karir. Materi bimbingan karir yang akan Ibu sampaikan adalah pilihan sekolah lanjutan setelah lulus SMP atau MTS. Tujuan dari layanan ini adalah satu, siswa atau peserta didik atau konseli dapat memahami kelanjutan studi setelah lulus SMP. Yang kedua, peserta didik atau konseli dapat mengenal dan memahami antara SMA, MA, SMK. Oke. Kalian sekarang pasti sedang atau masih bingung. Nanti setelah lulus SMP, kalian mau melanjutkan ke SMA atau SMK atau malah MA, ya. Sekolah SMA, SMK, MA sama-sama bagusnya, sama-sama baiknya. Tidak ada yang lebih unggul. Kalaupun ada yang lebih unggul, kenapa pemerintah bisa membuka sekolah ini secara bersamaan? Tetapi ketika kita berbicara tentang karakteristik sekolah, tentu 3 sekolah ini pasti memiliki karakteristik atau perbedaan. Yuk kita simak bareng-bareng. Yang pertama adalah SMA. SMA memiliki kepanjangan sekolah menengah atas. SMA nanti kalian masa pembelajarannya selama 3 tahun, dimulai dari kelas 10, 11, hingga 12. Di SMA ini kalian akan lebih dititik beratkan kepada teoritik yang mendalam dibandingkan dengan SMK yang lebih menitik beratkan kepada praktek. Karakteristik atau ciri-ciri SMA, yang pertama, memiliki penguasaan teori yang lebih baik. Yang kedua, mata pelajaran yang diberikan bersifat pengetahuan. Yang ketiga, sedikit memperoleh ilmu praktek. Yang keempat, mempersiapkan untuk melanjutkan setelah tamat SMA, itu lapangan pekerjaan terbatas. Karena ketika di SMA kalian lebih diajarkan teori tadi ya, untuk prakteknya lebih sedikit dibandingkan dengan SMK. Apa saja jurusan yang atau peminatan yang ada di SMA? Jurusan yang ada di SMA yang pertama ada IPA, IPS, dan bahasa. Nanti di IPA ada pelajaran kimia, fisika, biologi. Dan di IPS ada sejarah, ekonomi, sosiologi, akuntansi. Sedangkan di bahasa nanti ada sastra Indonesia dan bahasa asing. Selanjutnya SMK. SMK memiliki kepanjangan sekolah menengah kejuruan. Nah, biasanya di SMK itu masa pembelajarannya 3 atau 4 tahun. Karena ada praktek-praktek tertentu sesuai dengan sekolahnya masing-masing. Nah, kelasnya nanti seperti SMA mulai dari kelas 10 hingga kelas 12. Di SMK itu lebih menitik beratkan praktek. Ya, tadi kalau di SMA lebih ke teoritik, kalau di SMK itu lebih ke praktek. Ya. Karakteristik SMK. Karakteristik SMK yang pertama adalah fokus pada praktek. Yang kedua, setelah tamat memiliki keterampilan bekerja. Yang ketiga, apabila lanjut kuliah, tidak mengalami kesulitan beradaptasi dengan materi. Yang keempat, memiliki karakter siap bekerja. Karena tadi itu ya, ketika di SMK itu disiapkan untuk siap bekerja. Karena diajari untuk praktek-praktek itu tadi. Oke, jurusan yang ada di SMK itu banyak sekali. Silahkan anak-anakku bisa melihat atau membaca sendiri ya. Mulai dari akuntansi, perhotelan, tata boga, sampai dengan pariwisata dan lain-lain. Untuk
kalian lebih jelasnya, jika ingin bertanya kepada Ibu, silahkan kalian bisa me-WA nomor WA Ibu yang sudah ada di layar ya, kalau kalian pengen tahu jurusan apa saja yang ada di SMK di Kota Yogyakarta. Yang terakhir adalah MA atau Madrasah Aliyah. Madrasah Aliyah itu hampir sama seperti SMA, ya, kurikulumnya pun sama. Hanya ketika di MA ini ada tambahan ilmu agama Islam. Ya, belajarnya juga sama selama 3 tahun, mulai dari kelas 10 hingga 12. Karakteristik MA seperti yang Ibu jelaskan tadi hampir sama dengan SMA, yaitu 1, memiliki penguasaan teori yang baik, 2, pelajaran yang diberikan bersifat pengetahuan, yang ketiga sedikit memperoleh ilmu praktek, yang keempat mempersiapkan untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya atau kuliah di perguruan tinggi tadi. Yang kelima, terdapat tambahan ilmu agama Islam. Yang keenam, setelah lulus MA itu lapangan pekerjaan terbatas ya, karena tidak diajari praktek-praktek seperti di SMK. Jurusan apa sih yang ada di MA Madrasah Aliyah? Yang pertama tadi sama ya, ada IPA, IPS, bahasa, dan ditambah ilmu agama Islam. Yang terakhir kesimpulan, baik anak-anak Ibu, sekolah SMA, SMK, MA itu sama-sama bagusnya, sama-sama baiknya, karena semua sekolah itu memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Sekolah tersebut saling melengkapi, dan sekolah SMA, SMK, MA itu memiliki ciri khas masing-masing. Misalkan di SMA dan MA tidak ada jurusan tertentu, nanti ada di jurusan SMK. Begitu juga sebaliknya, ketika di SMK tidak ada jurusan tertentu, di MA dan di SMA ada. Apakah SMA bisa langsung bekerja? Jawabannya bisa. Tetapi lebih banyak peluang untuk SMK, karena di SMK sudah diajari keterampilan-keterampilan tertentu. Lalu apakah di SMK bisa langsung kuliah? Jawabannya juga bisa, tetapi memang lebih banyak peluang dari SMA, karena di perguruan tinggi biasanya lebih banyak membuka jurusan-jurusan yang ada di SMA. Intinya, silahkan kalian pilih sekolah lanjutan dari SMP atau MTS. Kalian silahkan pilih sesuai dengan bakat dan minat kalian. Jangan ikut-ikutan teman, jangan mengikuti gengsi kalian. Nanti akan menyesal di kemudian hari. Baik anak-anak Ibu, demikian penjelasan materi terkait bimbingan karir sekolah lanjutan setelah lulus SMP. Semoga penjelasan ini bisa memudahkan kalian dan kalian nanti bisa mempunyai gambaran kalian mau melanjutkan ke sekolah mana. Sekian dari Ibu, terima kasih anak-anakku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.